Halo teman-teman calon guru profesional, jumpa lagi dengan saya ya di segmen kali ini di part kelima kita akan membahas lagi tentang soal-soal UKPPI tahun 2025. Nah, hari ini kita akan membahas soal pada subindikator 1.1.3 yakni menciptakan rasa aman dan nyaman peserta didik dalam proses pembelajaran ya. Kata kunci di sini adalah menciptakan rasa nyaman dan nyaman pada peserta didik dalam proses pembelajaran ya. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua yakni pengetahuannya ada empat, yakni pendidikan yang berpihak kepada anak. Kedua, lingkungan belajar yang aman. Ketiga, analisis lingkungan belajar. Keempat, teori belajar. Oke, ini beberapa soal yang sudah saya sediakan sesuai dengan subindikator tersebut. Oke, yang pertama ada soal studi kasus ya. Di sini ada studi kasus dari Bu Nia ya. Di kelas Bu Nia ya, ruang belajar sering kali bising dan kurang tertib saat diskusi kelompok terutama ya. Nah, banyak siswa yang merasa kewalahan dan ada yang mengeluh tidak bisa berkonsentrasi. Nah, Bu Nia menyadari bahwa setting ruang kelasnya belum menunjang pembelajaran yang efektif dan aman secara psikologi. Ia ingin mengubah tata letak kelas agar siswa lebih fokus dan nyaman. Nah, tindakan yang paling tepat berdasarkan analisis lingkungan belajar ya, yang menciptakan ruang belajar yang aman dan nyaman adalah A. Menyusun tempat duduk, membentuk huruf U agar siswa lebih mudah berinteraksi dan guru lebih mudah mengamati. B. Memisahkan siswa yang aktif dan pasif dalam duduk ya berjauhan agar suara tidak mendominasi. C. Mengganti tempat duduk setiap minggu agar siswa tidak bosan. D. Membiarkan siswa memilih tempat duduk sendiri selama mereka tidak membuat gaduh. Oke, teman-teman, seperti biasa silahkan direnungkan dan jika perlu silahkan di-pause dulu videonya. Oke, sudah teman-teman? Oke. Nah, teman-teman, untuk menjawab soal ini kita kembali dulu ke indikator, yakni 1.1.3, yakni menciptakan rasa nyaman dan aman ya peserta didik dalam proses pembelajaran. Ingat, aman dan nyaman. Itu kata kuncinya. Untuk soal seperti ini, nah, bagaimana kita bisa melihatnya? Oke, ini dia studi kasusnya. Nah, di sini ada kelasnya Bu Nia ya. Nah, diketahui ini ruang belajarnya ini sering sekali bising dan kurang tertib saat diskusi kelompok ya. Nah, nyaman enggak atau aman enggak peserta didik belajar di sini? Kan kurang nyaman ya, karena bising dan kurang tertib ya, sehingga kurang nyaman pada proses pembelajaran. Nah, banyak siswa yang mengalami kewalahan dan mengeluh. Nah, karena ini kan tidak nyaman ya, atau tidak bisa berkonsentrasi ya, karena dia kelasnya bising, kurang tertib. Mereka menjadi kurang nyaman, sehingga menimbulkan rasa kewalahan dan mengeluh. Ya, nah kemudian Bu Nia ini menyadari ya, bahwa setting ruang kelasnya ini belum menunjang proses pembelajaran yang efektif ya dan aman secara psikologis. Nah, sebalik lagi, dia ingin mengubah tata letak kelasnya agar siswa lebih fokus dan nyaman pada proses pembelajaran. Ya, nah berdasarkan beberapa option tadi ya, jawaban yang paling tepat adalah A, teman-teman ya. Menyusun tempat duduk membentuk huruf U agar siswa lebih mudah berinteraksi dan guru lebih mudah mengamati. Oke, mengapa demikian? Teman-teman coba perhatikan dulu baik-baik. Bisa ganti dulu warnanya. Nah, ketika kita pakai huruf U seperti ini ya, kita sebagai guru itu bisa
ya dengan mudah melihat ke arah sini bisa, ke arah sini bisa, ke sini bisa, dan peserta didik ya secara leluasa ke sini bisa berjalan lebih banyak ruang space kosong sehingga mereka bisa ke sini dan ke sini saling berdiskusi ya sehingga memudahkan mereka ya sehingga option A ini yang paling tepat ya dan kita sebagai guru kan mudah mengamatinya siswa juga mudah berinteraksi ya nah sehingga ini memungkinkan guru untuk melakukan manajemen kelas yang lebih baik ya huruf U. Nah, kenapa yang bisa lah ya, teman-teman ya? Nah, strategi ini cenderung membatasi interaksi ya, dan tidak menyentuh akar masalah dari lingkungan belajar. Coba kita perhatikan dulu option B, teman-teman. Nah, memisahkan siswa aktif dan pasif dalam duduk berjauhan agar suara tidak mendominasi. Ini tidak akan menyelesaikan permasalahan, ya. Dan ini akan membatasi interaksi ya, tidak menyentuh akar permasalahan lingkungan belajar. Kemudian, kenapa yang C salah? Rotasi bisa baik, tapi analisis konteksnya bisa menimbulkan kebingungan. Kenapa? Kalau kita balik lagi, oke, perhatikan dulu ya. Mengganti tempat duduk setiap minggu agar tidak bosan ya. Setiap minggu kita ganti nih, apa namanya, rotasinya memang bagus, tapi agak membingungkan nantinya, seperti itu. Sehingga jawaban yang C itu masih kurang tepat, salah ya. Nah, yang D disalah juga karena kebebasan total tanpa kontrol itu ya tidak menjamin terciptanya lingkungan yang produktif. Karena apa? Ketika kita memberikan ya di option D itu lah, kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih tempat duduknya sendiri itu tidak akan apa namanya bagus ya. Karena apa? Pasti ada salah satu peserta didik ya misalnya ini tempat duduk ya si A lah disebut ini dia duluan datang ini ada di sini si B mau di sini ya B dan C mau di sini karena pengen duduk sama A karena kita kasih kebebasan nah di sini pasti mereka itu saling adu argumen berdebat ataupun bisa saja berkelahi ya sehingga ini kurang tepat ya kita perlu mengontrolnya juga sebagai guru supaya proses pembelajaran itu berjalan dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan dan menciptakan rasa nyaman dan aman bagi peserta didik. Oke, sekian dari pembahasan soal ini. Kita hapus sekarang, kita drawing. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini tentang kasus Pak Dani ya. Nah, Pak Dani ini ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman di kelas 5, di mana terdapat beberapa siswa berkebutuhan khusus. Ia merasa khawatir karena beberapa siswa lain kerap mengolok-olok temannya yang lambat dalam memahami pembelajaran. Nah, Pak Dani ingin menanamkan nilai toleransi, empati, sekaligus memastikan tidak ada yang merasa tidak aman secara emosional di dalam kelas ya. Nah, apa tindakan awal yang paling tepat berdasarkan prinsip pendidikan yang berpihak pada anak-anak dan teori belajar sosial dari Albert Bandura? Ya, A. Memberikan hukuman tegas kepada siswa yang mengejek agar menjadi efek jerah. B. Memisahkan siswa berkebutuhan khusus dari kelompok lainnya agar tidak menjadi bahan ejekan. C. Mengadakan simulasi atau role play tentang empati dan pentingnya menghargai perbedaan. Dan D. Menugaskan siswa pintar untuk membantu teman berkebutuhan khusus dalam tugas kelompok. Oke, silakan teman-teman renungkan dulu. Oke, sudah. Oke, teman-teman. Oke, kita mulai dulu dari membedah kasusnya dulu ya. Dari bedah dulu kasusnya kita.
Ini ada kasusnya Pak Dani, yang Pak Dani ini ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman di kelas ya, sesuai dengan indikator tadi nyaman dan aman ya dalam proses pembelajaran. Di mana terdapat siswa yang memiliki berkebutuhan khusus ini ada satu informasi, yakni ada siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian dilihat bahwa ia merasa khawatir. Kenapa dia bisa khawatir? Karena Pak Dani ini khawatir karena ada beberapa siswa yang kerap mengolok-olok temannya yang lambat ini, ya, sehingga ia khawatir. Nah, kemudian dari kekhawatiran ini, Pak Dani ingin ya mencarikan solusi, yakni menanamkan nilai-nilai toleransi dan empati, sekaligus tidak ada yang merasa tidak aman secara emosional di dalam kelas. Ya, kata kunci tadi untuk indikatornya adalah aman, nyaman. Ya, oke, sehingga jawaban yang paling tepat adalah ya, C, yakni mengadakan simulasi atau role play tentang empati dan pentingnya menghargai perbedaan. Nah, mengapa demikian ya? Oke, teman-teman, kita perhatikan dulu tadi di indikator menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman dalam proses pembelajaran kan. Nah, ini lingkungannya nih secara emosional kan tidak aman ya, karena ada yang mengolok-olok temannya yang lambat belajar kan, seperti itu. Apa dan ini ingin menciptakan kelas yang aman secara emosional, ya. Nah, sehingga dia perlu menanamkan nilai toleransi dan empati, ya. Nah, bagaimana cara menanamkannya ini? Coba kita lihat dulu soal dari sebelumnya, kita lihat dulu soalnya dulu dari ABC-nya dulu. Kita bedah satu-satu. Kalau kita memberi hukuman, ya teman-teman ya, kalau kita memberi hukuman kepada yang mengejek ini, ya, ini akan memberikan masalah baru ya, masalah baru di mana yang mengejek ini mungkin merasa ditekan oleh gurunya sehingga tidak merasa nyaman atau aman lah secara emosional juga ya. Kemudian kalau kita pisahkan siswa yang berkebutuhan khusus dengan siswa yang lain ini ya, ini juga akan menciptakan ketidaknyamanan ya untuk siswa berkebutuhan khusus ya, karena mereka merasa dibedakan dengan siswa yang lainnya ya. Kemudian yang option yang D ya, menugaskan siswa yang lebih pintar untuk membantu siswa berkebutuhan khusus dalam tugas kelompok. Ini tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ini, ya. Yang mengolok-olok ini ya. Kalau masalah yang ini lambat dalam memahami pembelajaran, oke, ini mengatasi permasalahan tersebut. Tapi pertanyaannya yang ini, ya, tidak aman secara emosional. Apa yang menyebabkannya? Kerap diolok-olok, ya, kerap diolok-olok sehingga sehingga ya jawaban yang paling tepat ya teman-teman adalah C, ya, yakni mengadakan simulasi role play. Nah, ketika mengadakan simulasi dan role play ini tentang empati dan pentingnya menghargai perbedaan ini akan menciptakan ya empati ya secara tidak sadar kepada peserta didik sehingga mereka bisa mengerti tentang betapa pentingnya perbedaan. Nah, ini juga sesuai dengan teori belajar sosial Bandura, yakni siswa belajar dari pengamatan dan simulasi yang efektif dalam menanamkan empati dan perilaku prososial ya, prososial. Nah, sehingga jawabannya paling tepat lah C, teman-teman. Oke, teman-teman, kita hapus drawing lagi. Oke, sekian dari ya video pembahasan kali ini ya, teman-teman ya. Mungkin cukup dua soal saja dulu. Ya, semoga latihan soal hari ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan semoga semakin banyak teman-teman berlatih soal, semakin besar peluang lulus teman-teman. Ya, seperti ada
cara membuat keberuntungan ya yang saya ketahui adalah ketika usaha bertemu dengan waktu yang tepat. Ya, usaha yang kita miliki atau skill yang kita miliki bertemu dengan waktu yang tepat. Ciptalah keberuntungan. Seperti halnya kita menjawab soal di UKPPG ya, kita perlu melatih ya eh, menjawab soal berkaitan dengan soal-soal UKPPG sehingga membuka peluang kita ya untuk lebih besar besar untuk menjawab dengan baik di soal UKPPG ya. Semoga teman-teman lulus dari UKPPG dan mendapatkan sertifikat pendidik. Ingat tips dari saya, perhatikan indikator soal, perhatikan petunjuk dari soal dengan baik, terutama di studi kasus ya baca dengan baik, kemudian kaitkan dengan pengalaman teman-teman ketika PVL ataupun ketika mengajar. Ya, sekian saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk pembahasan soal KPPG lainnya.